Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini sebenarnya ini video udah lama ya, jadi kalau di HP ku merekamnya itu bulan Maret. Jadi ini dalam rangka bersih-bersih HP terus nemu video ini. Di video ini aku ditemani oleh Ferry dan Alex, ditemani oleh temennya. Temennya yang udah nggak pernah datang lagi sih. Untuk ukuran anak SMP, kalau Alek kan ini sudah SMA ya, kalau Adit itu masih SMP. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai melatih insting pengembalian dari lawan tuh kira-kira ditempatin ke mana. Contohnya itu seperti ini ya. Jadi aku itu tak tahu kalau Alek itu bakal kasih lurus, makanya aku kasih ke sebelah situ langsung mati mereka. Kok bisa tahu aku kalau sama Alek bakal ditempatin ke situ? Kok nggak ke belakang? Kok nggak ke Ferry? Nah, jadi pada umumnya kalau mengembalikan bola itu harusnya dikembalikan ke tempat yang kosong, satu, atau dua, diincer ke bodinya lawan, atau ketiga ditaruh di tengah-tengahnya lawan, karena kita kan main double. Ditaruh tengah-tengah itu tujuannya supaya bingung lawan, jadi bingung siapa yang harusnya ngambil, atau kalau enggak nanti raketnya tabrakan. Namun yang namanya insting itu enggak selalu benar ya. Sama kayak spekulasi. Seperti di sini aku kira mau dikasih net sama Alex, tapi ternyata dikasih ke belakang. Ya pastinya kita nggak bisa 100% benar ya insting kita. Kalau menurutku sih insting itu 60% sih Pak, kalau buat aku ya. Dan sisanya yang 40% itu kesiapan kita untuk cover ke daerah lain yang kita kita lepas kasarannya. Jadi kalau kalian tuh punya misi itu kan bikin planning ya. Jadi plan A itu plan yang sesungguhnya yang paling bagus yang perlu kita lakukan. Itu kita anggap aja plan A. Itu yang menurutku pakai insting, dan yang plan B itu yang kalau plan A gagal berarti kita harus punya plan B. Nah, waktu kita main sebenarnya plan A ini juga nggak murni pakai insting ya, kayak orang pinter pakai insting gitu enggak, tapi ada teorinya juga, dan itu didapat juga dari pengalaman. Kalau kita melakukan plan A, jadi kita nungguin di depan gitu, itu kita juga harus siap plan B. Jadi ada daerah di belakang juga yang harus kita cover. Dan plan B-nya itu nggak boleh dilepas, kita juga harus tanggung jawab biar nggak cepat mati. Coba kalian lihat ini ya. Ini bolanya waktu ke aku. Aku kan kasih smash silang. Jadi kalau aku smash silang pengembalinya bisa lurus, bisa ke tengah. Nggak mungkin dikembalikan ke arahku lagi. Jadi aku langsung jalan ngambil yang di tengah. Terus karena aku ngelop, jadi harus jaga kiri kanan formasinya. Aku udah tahu bakal dikasih net, makanya aku langsung kejar. Kok bisa tahu aku kalau Alex bakal ngasih net? Ini ngasih net atau drop shot lagi. Kok bisa tahu aku kalau Alex bakal naruh drop shot lagi? Karena lihat posisinya Alex yang seperti ini. Ini kan bukan posisinya orang mau ngelop, tapi posisinya orang mau drop shot.
Harusnya pengembalian yang bug itu yang nggak bisa ditebak lawan. Jadi kayak aku gini kan kira-kira kayak mau ngenet gitu ya, tapi ternyata di lob. Ini kayak mau ngenet ternyata memang ngenet. Opsi dari Adit harusnya ngelob atau bales ngenet. Nah ini kalau bales ngenet berarti itu giliranku yang ngambil. Makanya udah aku tungguin. Nah ini Ferry nggak tahu bakal ditempatin kemana sama lawan. Makanya dia itu mati. Nggak bisa ngambil. Harusnya kalau punya insting di mana lawan bakal menempatkan bola, itu harusnya Ferry bisa ngambil. Udah tahu bakal ditaruh di situ. Sekali lagi ini cuman spekulasi ya atau pakai insting. Jadi nggak 100% akurat. Tapi kita main secara logika aja ya. Kalau posisi kita terjepit itu opsi pengembaliannya itu bagaimana? Kalau maksa untuk ngelop ya otomatis akan nanggung hasilnya. Kalau maksa ngenet mungkin kalau nggak bagus nettingnya juga nanggung. Nah itu tergantung skillnya lawan dan skill kita juga untuk mengembalikan bola. Terus yang aku tadi sempat post sebentar posisinya Alex ya. Itu kalau orang ngelop kan harusnya yang benar kaki raketnya yang di belakang biar lobnya itu keras. Tapi kalau pergelangan kalian kuat juga bisa sih, enggak seperti itu. Cuman yang posisinya Alex itu udah sampai di belakang, bolanya udah sampai di kepalanya Alex. Jadi untuk mengembalikan itu, kalau mengembalikan lob itu agak susah sih menurutku. Terus selain baca pengembalian lawan, kita juga harus baca pengembalian partner kita. Kalau di sini aku gagal baca pengembaliannya Ferry. Soalnya dia itu mengembalikannya malah di dekatnya orangnya. Terus dikasih lob malah nggak mau ngejar. Harusnya Ferry kalau mengembalikannya nanggung gitu, dia yang ngambil bola lopannya. Tadi aku sempat mention aturan yang pertama ya, jadi ditempatin ke ruang yang kosong. Gimana kalau nggak ada ruang yang kosong, sama-sama solid dari lawan itu posisinya solid? Yap, harusnya pasti ada, cuman kita harus menggiring lawan ke satu titik dulu, baru nanti ada yang kosong. Itu kalau kita bisa mainin lawan ya. Tapi kalau memang lawan itu benar-benar solid posisinya, itu kita bisa mainin pokoknya nggak ditempatin ke tempat yang sama terus. Jadi kayak misalnya Alex sama temennya ini kan posisinya depan belakang ya. Jadi kita bisa tempatin ke salah satu dari mereka. Berarti misalnya Alex yang jaga belakang, kita tempatin ke posisinya Alex terus. Jadi ngelop ke arah belakang. Terus Alex itu dibuat untuk lari-lari ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau Alex ngembaliinnya lurus, kita kasih lob silang supaya Alex itu lari ke sisi yang situ. Nanti kalau dari Alex silang kita kembaliinnya lurus. Kalau dari Alex silang kita kembalikan ke silang lagi, berarti kan Alex itu cuman di posisi itu aja, nggak kemana-mana. Jadi lebih gampang dia larinya. Tapi kalau kepingin bikin Alex lari-lari ya kita tempatin lob ke kiri dan kanan. Itu udah kayak teori baku sih. Kalau dikasih lurus kita kembaliinnya silang, kalau dikasih silang kita kembaliinnya lurus. Cuman kalau single kadang-kadang lebih berguna kalau ada
pengembalian yang sama sesekali. Jadi kiri kanan, kiri kiri kanan, supaya lawan itu nggak bisa nebak. Kalau enggak, lawannya pasti siap, ke habis ini aku ke kiri, habis ini aku ke kanan, habis ini ke kiri lagi. Jadi bisa ketebak kalau kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau mau bahas teknik atau insting-instingan gini, nggak, pasti banyak faktor ya. Jadi nggak bisa tuntas dalam satu video aja. Soalnya itu harus melihat apa, gerak tubuh juga. Jadi gerak gerik atau body language, bahasa tubuhnya lawan itu kira-kira mau nyemes atau enggak. Kadang-kadang kita lihat atlet kan juga kayak gitu toh, gerakannya itu kayak mau nyemes ternyata di drop shot. Kayak aku dikasih backhand barusan ini, gerakannya kan backhand itu sebenarnya bagi lawan juga nggak nggak bisa diprediksi. Biasanya orang kalau posisinya backhand tuh umumnya banyak yang ngasih ngelob, tapi jarang yang ngasih smash hilang, drop shot itu lebih jarang. Jadi faktor itu juga kalian perlu tahu. Ya perlu tahu aja, nggak perlu dihafalkan. Ada kayak statistiknya. Jadi ketika bola ditempatkan di sebelah kanan atau di bagian backhandnya lawan itu, kebanyakan kembalikan kemana, lurus atau silang. Dan kalau dikembalikan lurus tuh lebih gampang, kalau dikembalikan silang itu lebih sulit. Umumnya lawan itu akan mengembalikan ke posisi yang buat mereka itu lebih gampang. Bukan posisi tempatnya mereka berada ya, tapi bagaimana mereka itu menghandle atau mengembalikan bola. Jadi posisi shuttlecock dan posisi tangannya lawan itu, pasti lawan itu kebanyakan ya, nggak pasti, kebanyakan ditempatin ke tempat yang bagi mereka mengembalikannya itu lebih mudah. Misalnya lawan kita itu smashnya keras, lebih mudah mana kita mengembalikan smashnya itu untuk ngelob lurus atau ngelob silang, atau yang lebih sulit lagi kita blok dan arahkan ke net silang, itu kan lebih sulit. Nah umumnya orang yang bisa ngeblok terus kasih net silang itu lebih mudah dapat poin. Tapi untuk bisa melakukan hal itu kan perlu latihan yang banyak dan perlu skill yang lebih tinggi lagi. Kayak Hendra Setiawan itu kan mainnya bisa ngeblok terus dikembalikan ke silang yang nggak diduga sama lawan. Kenapa kok Hendra itu dianggap sebagai pesulap, pesulapnya badminton? Ya karena tekniknya dia itu untuk mengembalikan smashnya lawan nggak banyak pemain yang bisa, dan itu salah satu spesialitinya dari Hendra. Makanya banyak dipuji oleh atlet-atlet sekaligus komentator-komentator. Tapi kalau kalian mengamati Hendra main, itu kan lama-lama udah tahu kalau di smash ke arahnya situ kemungkinannya yang gampang dikembalikan lurus dan kemungkinannya yang sulit, dan Hendra itu bisa mengembalikan ke net silang. Jadi bisa ditebak juga sebenarnya, cuman nebaknya kan jadi punya dua option gitu. Kalau pemain lain mungkin lawannya cuman bisa nebak satu opsi aja, oh nanti bakal dikembaliin lurus gitu. Tapi kalau pemainnya udah tahu, oh orang itu bisa ngembaliin dua macam, satu lurus sama satu silang, berarti kita
harus waspada, kemungkinan dikembalikannya silang gitu. Nanti kalau dia punya satu lagi keunggulan, misalnya dikembalikan silang tapi bisa lob jauh, nah itu punya keunggulan satu lagi, bikin lawan jadi bingung. Jadi anggap aja kalau kalian tuh dikasih ulangan terus multiple choice jawabannya itu cuman A atau B. Nah itu kan lebih gampang daripada A, B, dan C. Kita milih jawaban yang benar itu A, B, atau C gitu. Misalnya kita nggak tahu jawabannya ya. Ilmu mengira-ngiranya itu, wah kok ada 3 macam. Jadi walaupun mengira-ngira tapi kita juga punya kayak strategi. Opsinya ada 3, jadi aku harus tahu 3. Pasti satu dari antara 3 ini gitu. Daripada blank ya, kita kalau jawab pertanyaan atau instingnya blank, kita nggak pakai insting sama sekali, cuman nunggu bola ini datang ke arah kita baru kita lari ke sana, ya itu nggak bakal menangin pertandingan. Kita harus punya antisipasi sama lawan tuh bakal ditaruh mana dan kita harus siap di mana. Lalu level berikutnya, kalau kita udah bisa nebak lawan tuh bakal naruh kemana, kita mengembalikannya itu juga harus punya antisipasi. Nanti aku kembaliin ke arah yang ini, terus habis gitu aku harus berdiri di mana biar bisa follow up pukulanku berikutnya. Ya memang mikir ya. Jadi permainan badminton tuh nggak cuman main gitu aja, tapi kayak main catur gitu. Kalau yang grandmaster pasti udah punya langkah ke depan tuh berapa langkah gitu. Tapi kalau yang level-level anak baru belajar main catur ya biasanya cuman main untuk makan. Nanti kalau disekak sama lawan yang lebih jago, terus ya kalah. Soalnya nggak punya planning atau strategi apapun. Cuman main ngandalin otot aja. Kalau dipindah ke badminton ya. Jadi yang pelajaran main cuman ngandalin, oh bola datang aku smash, bola datang aku smash gitu aja. Jadi fokus untuk ke menekan lawan. Padahal main badminton harusnya lebih kompleks dari sekedar cuman mengembalikan bola atau sekedar nyemes. Kadang-kadang malah di smash terus defense-nya lawan tuh bagus, kita malah kelapakan. Jadi banyak atlet-atlet sekarang yang walaupun ada bola nanggung tapi nggak mau nyemes, tapi kasih netting tipis. Yang udah pasti lebih besar kemungkinannya untuk dapat poin daripada nyemes tapi lawan defense-nya bagus. Kalian lihat di sini aku habis nempatin ke kanannya Alex, langsung bergerak ke arah kiri. Jadi kelurusannya Alex. Soalnya aku mau nyegat kalau Alex ngasih ke net. Tapi ternyata sama Alex kan di lob. Ya nggak apa-apa, kita miss. Jadi prediksiku meleset ya nggak apa-apa. Soalnya kan ada Ferry yang di belakang untuk backup. Dan itu pentingnya formasi. Selain kita mengamati body language-nya lawan dan mengamati body language itu sebenarnya kalian itu harus belajar teknik yang benar dulu. Jadi bisa ngelihat kalau lawan itu gerakannya seperti ini, itu gerakan apa, mau ngelob atau mau nyemes atau mau kasih netting. Nah, setiap tipe pukulan itu punya tekniknya sendiri-sendiri kalau kita belajar mendalami ya. Jadi ada teknik yang benar, caranya itu seperti ini. Jadi kita bisa kira-kira, oh lawan itu mau melakukan lob, soalnya
kakinya yang di depan kaki raket atau bukan. Nah kayak gitu-gitu harus tahu. Tapi kalau nggak pernah belajar, kalau kalian otodidak, ya mungkin agak sulit karena kalian sendiri juga tidak melakukan teknik itu, tidak mengalami ya. Jadi kalau nggak pernah melakukan teknik yang seperti itu, misalnya kita mau ngelap tapi tekniknya salah, nggak umum gitu. Walaupun kita bisa ngelop, tapi kita nggak bisa ngamati lawan itu bakal ngelop atau enggak. Soalnya tekniknya kita nggak tahu. Nah selain body language itu sebenarnya kita juga bisa ngelihat posisi kepepet. Ada pukulan-pukulan tertentu dari lawan yang mungkin agak jauh dari kita ya. Lalu kita ngambilnya itu kepepet, misalnya raket udah deket lantai, jadi kita nggak punya ayunan ke belakang. Kalau mau ngelop itu kan harusnya diayun ke tangan kita, dimundurkan sedikit agak jauh dari shuttlecock, baru kita dorong untuk ke depan. Jadi prinsipnya seperti orang kalau tinju, kalian kalau posisi tangan kalian itu udah di depan, terus mau ninju seseorang itu kan nggak terlalu keras impactnya atau dampaknya. Tapi jika sebelum meninju kalian tarik dulu lengannya sampai ke daerah bahu ya, terus kita dorong sekeras mungkin untuk meninju orang, itu kan dampaknya lebih berasa ya, jadi lebih sakit kalau mukulnya kayak gitu. Nah kalau kita mau ngelop itu kan juga perlu ini namanya kayak energi. Jadi energinya itu dikumpulin dulu, raketnya dibawa ditarik dulu mendekati badan kita, baru dilontarkan ke atas atau ke depan sejauh mungkin. Nah itu kan efeknya lebih keras. Tapi kalau kita kepepet, mau ditarik kemana? Karena raket kita udah deket sama lantai. Kalau kita tarik lebih jauh, berarti raketnya kebentur lantai nanti. Nah kalau kasusnya kayak gitu, itu kita bisa pakai pergelangan tangan. Kalau pergelangan tangan kita kuat. Tapi kalau nggak kuat ya sebaiknya kita kasih net. Kalau net lurus mungkin udah ditungguin lawan, jadi kita kasih net silang. Terus ada lagi teknik yang kedua. Kalau posisi bolanya itu kita main cepat ya. Kalau posisi bolanya itu udah deket sama badan kita atau deket sama raket kita, kita kan nggak punya ancang-ancang atau nggak punya kuda-kuda supaya bisa neken lurus itu lebih keras. Kalau kalian mau nyemes itu kan bolanya melambung, kita enak. Atau mau nyemes itu mau ditempatin kemana, kita bisa tekan lawan karena bolanya di depan. Jadi kita udah ancang-ancang atau pasang kuda-kuda untuk nyemes. Tapi kalau kita main drive-drive lu cepat, itu kita nggak punya waktu untuk mikir lagi, dan kebanyakan kalau kita sodok ke depan itu bisa satu kurang keras, atau dua ketika kita ngerasin pukulan kita itu out. Nah kalau kayak gitu kita tempatin silang. Nah kalau kalian bisa mikir kayak gitu, lawan juga bisa mikir seperti itu. Makanya kalau lawan yang dapat kasus seperti itu, kita bisa kira-kira, oh ini kalau sama lawan disodok ke depan gak keras, jadi aku lebih mudah ngembaliin, nanti aku tempatin ke sana. Tapi kalau ternyata sama lawan disodok keras tapi silang, kita udah antisipasi atau udah meramal. Jadi insting itu sebenarnya kan juga termasuk meramal. Jadi kita bisa meramal, oh bakalan ditaruh di sini, jadi udah tahu.
dan bisa ditungguin. Kalau kalian lihat aku main sewaktu di smash, itu posisi tanganku di smash ke forehand ya, itu posisi tanganku kan udah nungguin gitu. Jadi bakalan ditempatin ke sini itu smash. Jadi dari jauh itu aku udah kelihatan posisi badan seperti itu, terus posisi raketnya di mana, itu bakal nyemes ke arah mana itu aku udah tahu sekitar 90%. Makanya aku bisa ngembaliin smash. Ya gak semua ya, sisanya kan 10%. Kalau ternyata smashnya kenceng banget dan ada kayak belokan tertentu, misalnya shuttlecocknya geser ke bibirnya net, nah itu kan belok, jadi udah nggak bisa diprediksi soalnya di luar nalar. Ya di luar ini ya, prediksi kita, karena koknya udah larinya nggak lurus. Sampai di sini aku harap kalian udah mulai memahami ya bagaimana meramal pengembalian lawan itu mau ditempatin kemana. Pada prinsipnya kalau kalian ini nggak pernah mengalami, jadi orang punya pengalaman itu kan karena pernah mengalami. Kalau kalian nggak pernah mengalami ya sulit untuk bisa merasakan apa yang lawan merasakan. Atau sulit untuk bisa menebak posisi badan lawan seperti ini itu mau ditempatin ke mana. Misalnya kalau kalian tahu teknik bacok ya, jadi dari belakang posisinya kayak mau ngelop, ternyata raketnya di slice atau dipotong. Gerakannya cepat kayak orang nyemes, tapi jatuhnya drop shot. Nah, kalau kalian nggak pernah memakai atau belajar teknik itu, kalian juga nggak bisa memprediksi lawan kalau raketnya miring, bolanya bakal jatuh kemana. Karena kalian nggak pernah praktek teknik seperti itu. Jadi kesimpulannya ilmu meramal di mana penempatan lawan itu nggak bisa sekonyong-konyong kalian dapetin kayak baca buku manual, misalnya alat-alat elektronik ya. Tapi kalian harus bisa dulu teknik-teknik badminton itu seperti apa dan banyak praktek. Baru bisa mengamati gerak-geriknya lawan. Yang aku kasih highlight sebenarnya, kalian itu mungkin udah tahu kalau lawan tuh geraknya kayak gini, itu posisinya mau ngapain. Aku kasih tips, kalian coba amati lebih detail aja. Misalnya posisi kepala raketnya itu di mana. Terus gerakan sikunya lawan itu berada di mana. Itu menolong banget untuk bisa memprediksi gerakan pengembalian lawan tuh biasanya kemana. Selain karena ya kebiasaannya lawan tuh kita juga perlu tahu ya. Tapi kan misalnya lawannya baru ketemu kali ini ya nggak bisa langsung prediksi. Cuman bisa ngamati, oh ternyata lawan bisa melakukan ini. Kalau dikasih di situ mati. Nah kayak gitu itu harus diapalin. Oke gitu aja ya tips-tips dari aku, semoga membantu. Selebihnya kalian bisa ngamati permainan kita berempat. Semoga video kali ini cukup bermanfaat bagi kalian semua, khususnya yang pelajaran. Oke guys, gitu aja. Makasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Silahkan komen-komen kalau ada pertanyaan atau cuman untuk say.
Hello. Mari kita tonton aja video ini sambil nanti saya kasih beberapa komentar dengan teks aja ya, biar kalian lebih menikmati permainan ini. Oke, gitu aja ya. Dadah.